waktu pas kita syuting ini Gung di tempatnya WD Mukhtar. Nah itu ada salah satu tuan rumah yang kena gangguan, yaitu anaknya seorang pramugari. Dia sering kesurupan. Nah kebetulan pas saya syuting tuh, saya yang jadi kameramennya, saya syuting. Pas dia kesurupan, dia kan mungkin gini nih, gini. Nah saya ngambil mukanya tuh dari bawah. Nah kebetulan sebelahnya saya Agung, ya kan? Agung gini nih, terus bilang Gung. Ini padahal aslinya tuh wanita cakep, cantik banget gitu kan. Cuma pas dia yang kesurupan itu berubah kayak nenek. Saya sempat solek Gung, kayak berubah Gung. Itu kata Gung, jum terus dong. Gitu. Ada saya jum terus, bener. Oh di kamera saya lihat mukanya tuh yang tadi cakep, jadi kayak berubah nenek. Bos pemburu hantu. Ini yang saya tanya bukan masalah manajemen, masalah gangguannya ada enggak? Nanti kayaknya dengarnya paling berani Mas Agung gitu, apa paling takut? Nah itu baru ada saksinya. Perasaan paling takut. Saya paling takut setiap satu lokasi. Kalau saya mau ke belakang, anggaplah ini satu rumah gitu ya, ada kamar mandinya di belakang. Saya ditemenin 4 ustadz ke sana untuk kencing. Minta dikawal. Karena jujur ketika saya datang ke suatu lokasi yang ingin dibersihkan, yang paling pertama kali diserang tuh saya selalu. Oh gitu ya. Entah kuduk saya kena, saya langsung pusing, dan selalu ya Nong ya. Itu dia. Ini real story ya, cerita bener-bener terjadi nih. Kami lagi syuting tengah malam, Ustadznya lagi mau mediumisasi tuh. Udah mediumisasi, lagi ditanya-tanya, handphone saya bunyi. Agak minggir ke belakang, saya tarik. Pak, pemburuan tuh bubarin. Bilang istri saya. Kenapa? Udah bubarin. Jadi di rumah saya, kamar saya tuh saya punya anak itu istri saya tuh lihat ke atas itu semuanya kepala di atas ruangan itu. Ini kejadian nih, kepala semuanya, kepala begini. Terus bubarin, kenapa gue bilang udah panik gini. Saya bilang cut tuh, lagi mediumisasi saya cut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat, jumpa kembali dengan channel Babe Lukman Har. Sahabat dimana saja berada, semoga senantiasa diberikan kesehatan dan keberkahan dalam segalanya. Amin ya robbal alamin. Halo sahabat, salam kebajikan untuk kita semua. Sahabat, pemburu hantu adalah sebuah acara reality show misteri yang pernah tayang di salah satu televisi yang bernama La TV pada tahun 2003 sampai dengan 2007, dan yang mempunyai moto doa, dakwah, dan dakwah. Pemburu hantu mempunyai misi membantu sesama tanpa membedakan agama dan golongan apapun. Siapapun yang memerlukan bantuan dari gangguan jin-jin fasik, insya Allah selalu siap menetralisir gangguan-gangguan baik di rumah, gedung, perkantoran, sekolah-sekolah, dan tempat-tempat lainnya. Sahabat, saat ini pemburu hantu walau sudah tidak tayang, kami masih tetap siap membantu sesama yang membutuhkan, yang sekiranya terganggu dengan hal-hal gaib, baik pada diri sendiri atau pada tempat atau hal yang aneh-aneh yang mengganggu usaha-usaha dan gangguan-gangguan lainnya. Baik sahabat, kali ini Babe akan sampaikan silaturahim para orang-orang yang terbaik yang terlibat di balik layar tayangnya Pemburu Hantu. Baik sahabat, simak videonya sampai selesai. Pekerjaan dan uang. Jadi gaji itu nomor sekian karena memang gaji itu setiap bulan. Alhamdulillah nih pertama kali kita Jejak kaki. ya.
Bawa tua, dia tuanya sudah tahu. Ini menuju tua. Ya sebenarnya saya masih muda Ki, cuma saya salah bergaul. Gaul saya dengan Babe Lukman dan tua-tua semua teman saya. Jadi ke bawah tua saya. Sumpah deh, teman saya Sama bukan. namanya Pak Camat. Ini yang bawa. Haji Joni. Tua-tua semua di grup khusus ini. Wis lah gaul kan dia gitu. Ini muda sendiri. Itu masih muda kan dia? Muda banget. Apa ngapain? Punya rambut yang ngopi. Enggak gua enggak rambut. panas nih. Air setengah aja. Bertempat Agung aja. Terus gimana suka dukanya jadi kameramen pemburu hantu? Ya nggak ada dukanya sih, seneng aja sih kayak Pak Ustadz. Kira-kira banyak gangguan? Ya kan ada Pak Ustadz Ya. ini dilindungi. Oh kalau Tapi seru, Wira seru. itu Seru, Agung. seru ya. Ingat syuting di yang bintang tamunya. Bapak gimana, Pak? Ira Maya Sofa. Kan Pemburu hantu udah legend. sampai Oh, saudaranya. Dia ngomong belepotan loh. Ini, Pak? Pembaru penuh dengan mistis. Bang namanya director nih di direct. Oh, assalamualaikum. Ya, jumpa lagi dengan tim dan kru pemburu hantu. Saat ini kita sedang ada silaturahim antara kru dan tim. Ya, kalau menurut saya yang terkesan dari pemburu hantu adalah satu tayangan yang membuat salah satu solusi untuk permasalahan di dalam rumah yang terkena gangguan. Dan saya saksi yang melihat verifikasi ketika syuting dan selesainya. Itu. Ada orang punya pendapat ya silakan berpendapat. Tapi Salam. Ya. pengalaman lain mungkin ada yang berhubungan dengan gaib gitu. Iya. Saya punya kepala sekolah waktu sekolah SD. Ketika saya di pemburu hantu, saya silaturahmi ke rumahnya, ternyata beliau lagi sakit. Dia cerita bahwasanya sakitnya itu semenjak saya jadi dia pun dia udah sakit. Pak Mutarba. Oh iya, Pak Mutar. Itu. Karawang ya. Ya waktu itu alhamdulillah dengan acara pemburu hantu diikhtiarkan dengan pemburu hantu, Allah berikan jalan keluarnya di situ. Adapun ada sisi lainnya yaitu kan pemburu hantu antara tayangan dan rukyah ya. Rupiah. Insya Allah ya mudah-mudahan intinya sekarang ini kita adalah silaturahimnya yang terjalin dengan baik insya Allah. Persaudaraan masih berjalan terus Ya ya. persaudaraan masih saudara. Ini juga kaosnya masih ada tuh. Oh, Ini partner saya, partner Ya kalau saya dengan Kyodin tuh oke lah pokoknya. Sambil berdebar jantung malam berdebar di atas rumah saya. Iya itu Ki. Beda ya? ya coba diulang lagi itu. Jadi ingat Dengan itu, pembukaan dan itu. penutupan kayaknya. Jadi awalnya itu naskah Barde Debar itu saya baca puisinya Ibrahim Sattah. Judulnya itu hum roh batu di batu berkadang dengan langit adap sedang ngasap setanggi gitu. Itu Ibrahim Sattah, penyair Melayu. Rinto terinspirasi itu lalu bos begini bes. Nah tapi dia kan cuma punya ide, lalu saya buat oleh itu berdebar jantung malam berdebar di atas roda berputar gitu lupa saya. Ya pada intinya sama dengan Kyodin bahwa sebenarnya kita berusaha membantu orang yang perlu dibantu. Kalau ada efek-efek ya apa sih yang nggak ada efek? Hal wajar lah. Dan yang pasti program pemburu hantu itu bagi saya adalah kerjaan berat karena bagaimana menarik, karena kebetulan saya penulis naskahnya dan juga bantu ngederek di lapangan, bagaimana meyakinkan orang bahwa kita itu bertengkar dengan orang yang gak kelihatan tapi orang terbawa. Itulah bagaimana memadukan nilai mistik dengan estetik supaya menjadi apa? Gultik. Ini kameramen pertama nih, Mas Yudhistira. Ya gimana nih Mas, ini pengalaman pertama luar biasa nih. Ya seru banget bergabung sama pemburu hantu di awal-awal ya. Karena di situ di awal tuh masih bener-bener hantunya tuh masih hantu-hantu senior gitu kan. Hantu-hantu yang belum pernah tersentuh gitu. Banyak banget gitu kayak kita pengalaman di Purwakarta, di mana lah yang Purwakarta sampai ikut teman? ya si Lilis itu. Iya, Mbak Lilis. Oh masih ikut ya? Lilis Carolina, penyanyi dangdut itu. Itu seru itu. Ngeri bener ya. Yang doyan. Tapi Mas Yudi, pengalaman dari kameramen itu pernah nggak tertangkap sesuatu yang kira-kira wah ini kok lain atau gimana gitu? Pernah nggak yang gaib-gaib? Kalau menangkap gambar itu sih itu belum. Tapi kalau kayak suara atau apa itu sering gitu loh, maksudnya kayak diketawain sama kuntilanaknya lah, sama ini gitu kan. Dulu waktu pas kita
buat pembuktian itu. Di terowongan Tanah Abang. Membuka mata. Oh iya. Sangat itu sangat. Itu syuting itu. itu nyampe rumah itu saya diikutin. Sangat itu. Sampai rumah saya diikutin gitu. Kebetulan waktu pas syuting Pemburu Hantu itu kan saya selalu berangkat tuh sore. Karena kita di sana pasti syuting dari mulai jam 7 jam 8 gitu ya kan. Terus nanti baru jalan nanti jam 9 kita jalan ke lokasi. Nah, itu kita pasti syutingnya tuh jam 12-an. Jam 12-an sampai pagi gitu. Nah, kebetulan waktu itu istri saya lagi hamil gede lagi. Jadi yang mana itu? Yang mana? Ini istri yang anak pertama gitu. Jadi ya itulah pokoknya itu selalu deg-degan terus gitu ya kan setiap pulang itu kan. Karena emang selalu pasti nggak enak. Pokoknya pulang itu mesti wudu dulu gitu ya kan. Ya, alhamdulillah ya, maksudnya sebelumnya nggak pernah wudu jadi pernah wudu. Soalnya bukan wudhu ya. Nah, ini Pak DJ, ini luar biasa nih Pak DJ nih. Ini ujung tombak juga nih, gimana Pak DJ? Wah, dia dari Agnes pindah ke Pemburu Hantu. Assalamualaikum, apa kabar? Waalaikumsalam. Semuanya. Ngurusin Pemburu Hantu tuh Yang ngurusin hantu. yang ngurusin hantu cuman nggak ada barangnya ya gitu. Syuting nggak ada barangnya gimana sih itu? Dan setiap hari kita terima. Zaman dulu belum ada email ya. Email justru. Fax. Susah lah. Gitu, kan? Fax sama Nah, kita terimanya tuh Surat. fax. Oh iya, Pak. Fax itu sehari itu bisa 2 roll Wah, Masya Allah. pengaduan dari masyarakat. Terus belum surat yang masuk. Nah, dari fax dan surat yang masuk itu kita sortir dari surat-surat yang laporan dari masyarakat tersebut, baru kita kasih ke para tim. Nanti tim yang akan menelaah apakah ini kasusnya benar atau hanya bohongan. Setelah itu baru dilakukan survei, verifikasi, terus juga nanti dilihat lokasinya seperti apa, kasusnya seperti apa. Dan situ kita bisa telaah lagi apakah ini jadi taping atau Live. secara langsung. Nah, nanti dilihat lagi ketika siaran langsung di lokasi, kalau tempatnya lebih luas, apakah memungkinkan lagi diadakan pengobatan massal. Berarti kalau melihat begitu banyaknya satu hari sampai 2 roll itu untuk masuk fake, ini luar biasa Indonesia berarti ya. Dan adanya gangguan itu mungkin ada rasa gengsi atau apa gitu dulu mungkin, atau gimana pendapatnya? Kalau laporan dari masyarakat kan itu bersifat gangguan ya, gangguan hal-hal gaib. Dan jujur kalau saya kan dari baca itu aja kita bisa melihat ceritanya betapa seramnya rumah mereka gitu. Ada penampakan, terus ada teror gaib, ada ya bentuknya mereka bilang seperti gondoruo. Saya juga belum pernah lihat gondoruo itu seperti apa. Ada kuntilanak kan, mungkin gondoruo kayak gini. Nah, itu baru tuh nanti dari situ kelihatan. Sekarang kameramen nggak dibutuhin dong. Nggak dibutuhin kameramen dong. Ustadznya yang syuting dong. Begitu Pak. Sekarang kembali ke Bapak. Balik badan dong. Tapi saya perlu tanya juga dengan Gus tadi. Ya Gus, ini kan fenomena yang luar biasa ya, fenomena yang luar biasa ini berhantu. Karena rating itu bisa pernah mengalahkan bola gitu loh. Nah itu dilihat dari mana sih, gimana sih sebenarnya kalau analisa dari Sebenarnya ya karena fenomena aja sama kayak sekarang ini persoalan nasab ya. Jadi segala sesuatu itu kan ya sesuai dengan momentumnya. Momentumnya waktu itu ya pas lagi pas momentum lah ya. Memang tayangan misteri lagi banyak dan kita muncul dengan tayangan yang memberi solusi, tidak hanya menakut-nakuti. Dan benar, walaupun ada yang mengatakan nggak benar, faktanya tadi 200 roll ya, 2 roll itu kan menunjukkan kepercayaan orang. Jadi ketika dulu kita dituduh berbagai-bagai, kita benar bang nggak? Saya jawab aja bohong. Kok bohong? Ya sekarang begini, ngapain harus tanya benar atau tidak? Kalau kita salah udah ditangkap sama polisi gitu. Bahwa yang pertama karena saya konseptornya bersama kawan-kawan dari baru dulu. Pertama yang saya cari apa? Kitab. Ya ada kitab namanya Mamba Usulul Hikmah. Dan yang pemilik kitab ini masuk tim pemburu hantu belakangan. Karena apa? Ilmu kan macam-macam. Tetapi
kalau dalam ilmu hikmah itu kan kasunyatan kata orang Jawa, yang penting faktanya, intinya sembuh kan gitu. Tetapi orang kan nanya dalil apa? Nah disitulah saya kan ngajinya dulu di pondok nggak pernah ngaji kitab hikmah. Ketemulah Ustadz Somad lah, saya Ustadz Somad Mukhlisun Syauqi, saya ke rumahnya, saya ajak debat dulu, dia biar keluar kitabnya, lalu keluarlah kitab namanya Mamba Usulul Hikmah yang ditulis oleh Syekh Ali Al-Buni. Beliau masuk tabi'in kalau nggak salah. Dari situlah saya pelajari bagaimana cara memasukkan hantu ke dalam botol. Bahasa Arabnya zaujam, tidak harus botol, yang pasti itu tempat bertabung kaca. Nah, intinya di situ. Nah, kalau kembali kepada konteks aslinya orang banyak membutuhkan, ya faktanya memang gangguan itu kan lahir batin. Ya kan? Orang kesurupan udah biasa, orang kena santet udah biasa. Tetapi kita di pemburu hantu pada saat itu bersama tim itu kan selektif. Apakah orang ini benar kena gangguan atau karena seolah-olah kena gangguan itu banyak. Jadi umpamanya orang kena asam lambung ngakunya kena santet gitu kan. Ya kita enggak. Jadi kalau enggak gangguan jin ya kita enggak gitu. Karena kita lebih kepada gangguan jin. Tapi karena akhirnya banyak yang minta, karena saking banyaknya itu kita buatlah pengobatan massal. Jadi apakah itu gangguan jin atau bukan jin, tetap kita lakukan pengobatan di luar pembersihan rumahnya. Dan kalau siapa yang melapor itu mulai dari rakyat jelata sampai pejabat lah, sampai pejabat, walaupun ada pejabat yang tidak mau disuting, mulai dari perumahan kampung sampai perumahan elit. Kalau yang di elit itu ada juga tidak disuting, ada juga disuting tapi tidak boleh kelihatan perumahannya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini editor kedua ini. Editor kedua. Agus Lamiri. Agus ya? Agus Lamiri ya? Agus Lamiri. Nah, ini namanya. Alhamdulillah, makasih, barakallah. Masih. Yang udah berubah ya. Masya Allah. Insya Allah. Tabarakallah. Jadi begitu Beh. Ya begitulah, sama dengan Udin ini sudah nggak syuting, selalu nanya kapan kita pemburu hantu. Maksudnya itu ada pekerjaan yang menguras tenaga dan emosi. Nguras tenaga itu kadang-kala kerjaan di rumah juga nggak keuber ya. Kalau kita berdua ini kan kalau nggak survei, syuting, terus pembersihan ulang. Ya pembersihan ulang. Jadi kita sampai nanti kan ada stiker itu dalam pengawasan ya kan. Dalam pengawasan, selama masih dalam pengawasan kita masih terus upayakan rumah itu bersih. Ketika sudah dinyatakan normal, setidaknya ada perbaikan, menurut tuan rumah baru kita tempeli stiker bebas hantu. Tapi memang kalau saya sebagai penonton, mohon maaf, ini pemburu hantu itu tidak menonjolkan kesaktian tim yang punya. Artinya yang terpenting itu misinya itu tercapai dengan baik. Gangguan orang itu bagaimana dia selesai gangguan itu sampai tuntas. Dan penyakit juga insya Allah sampai intinya tuntas. kesana sih. Mungkin seperti itu ya. Intinya kesana karena tujuan utamanya adalah ya membantu masyarakat. Betul. Satu, kedua. Yang pertama golek duit. Yang pertama kita jujur aja. Pertama kita mencari uang melalui program. Tetapi bagaimana di dalam kita mencari nafkah itu halal, barokah dan bisa bermanfaat buat orang. Alhamdulillah walaupun mungkin tidak 100%, ya kalau 100% nanti sombong gitu ya. Setidaknya 90,9 lah masyarakat puas. Dan saya diingat ada satu yang kita masih tangani sampai bertahun-tahun, itu satu keluarga, nggak perlu saya sebut ya, satu keluarga di Solo yang sampai pemburu hantu nggak tayang. Kita masih tangani keluarganya dan sampai sekarang juga masih ada komunikasi karena itu sudah akut lah ya, sudah akut dan keluarganya terbawa kepada ya persoalan psikologi. Jadi ketika psikologi itu kan susah, ya itu susah. Alhamdulillah komunikasi tetap jalan, artinya walaupun tidak total sembuh tetapi ada perbaikan dan komunikasi tetap jalan. Belajar edit. Baik Gus, terima kasih banyak untuk penjelasannya. Mungkin, nah ini editor yang luar biasa nih. Kira-kira waktu set editor itu kan ada sesuatu yang gaib-gaib nggak, atau apa, atau terasa atau apa, atau ngeliat sesuatu, mungkin ada pengalaman yang dialami. Ya kalau pengalaman banyak juga ya, soalnya kita kan kerjanya ngeditnya seringnya malam ya. Otomatis karena di situ tempatnya juga tempat penyimpanan barang dari ubur sampai lukisan ya, terutama tuh di lukisan. Nggak tahu itu kalau yang sering saya dengar doang sih ya. Kalau malam suka saya suka gerak-gerak sih. Nggak tahu itu tikus atau apa, suaranya di situ udah. Tapi terasa seperti itulah gitu. Iya. Dan itu sering kali. Nah kalau sering kali itu berulang-ulang mungkin juga kalau gitu. Iya. Iya, bukan tikus juga bisa juga.
Tadinya mau, cuman Oke, sahabat-sahabat semua yang kumpul di sini, alhamdulillah kita bisa silaturahim. Mudah-mudahan persaudaraan ini berjalan terus dan senantiasa kita diberikan kesehatan, diberikan keberkahan dalam segalanya. Amin ya rabbal alamin. Ayo. Nah, Ganti kameramennya dia, gue yang halo, assalamualaikum Mbak Bibi. Gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Ini kan lagi pada kumpul nih, luar biasa, senang banget kita kumpul. Mohon maaf ya saya jalan sini. Alhamdulillah bisa kumpul lagi ya. Kan tadi udah banyak ngobrol-ngobrol. Ada nggak Mbak Bibi pengalaman-pengalaman yang betul-betul sampai sekarang masih ingat gitu tentang Pengalaman apa ya? di Pemburu hantu? Iya. Untuk awal-awal pas syuting kita doa bareng semuanya. Botol-botolnya dikumpulin ya, didoain di kantor. Itu paling sampai episode berapa ya? Setelah itu botolnya kemana-mana, sama lukisannya juga kemana-mana. Itu sih pengalamannya. Pengalamannya gila. Terus maksudnya kemana-mana hilang, diambil orang atau Entahlah, gaib? entahlah itu kemana. Mungkin ada gangguan-gangguan lain. Oh iya, atau lagi tenang. syuting sering kecil-kecil tuh. Lu digangguin cowok. lu kayak kru Angkat TV lu. Iya benar, Surat TV apa ya, aku lupa ya. Yang pasti sih pernah sih ada kejadian kayak di mana ya, Kakak Putih. Terus yang paling seru sih dulu Bandung, karena pada error semua. Bandung sih parah, nggak ada Bang Teo sih ya. Bandung parah. Terus ya seru sih. Ini sampai tahun berapa ya? Berantem ke tahun berapa? Nggak sampai akhir. Alhamdulillah bisa. Mas Dinong, ini sebagai kameramen, tadi kan sudah cerita tuh, mungkin ada yang tertinggal mungkin. Oh, iya. Masih ada, gimana kan? Waktu pas kita syuting ini Gung di tempatnya WD Mukhtar. Nah itu ada salah satu tuan rumah yang kena gangguan, yaitu anaknya seorang pramugari. Dia sering kesurupan. Nah kebetulan pas saya syuting tuh, saya yang jadi kameramennya, saya syuting. Pas dia kesurupan, dia kan mungkin gini nih, kayak gini. Nah saya ngambil mukanya tuh dari bawah. Nah kebetulan sebelahnya saya Agung, ya kan? Agung gini nih, terus dia bilang Gung. Ini padahal aslinya tuh Anita cakep, cantik banget gitu kan. Cuma pas dia yang kesurupan itu berubah kayak nenek. Saya sempat solek Gung, kayak berubah Gung. Terus kata Gung, zoom terus dong. Gitu. Akhirnya saya zoom terus, bener. Oh di kamera saya lihat mukanya tuh yang tadi cakep, jadi kayak berubah nenek. Masya Allah. Gitu, itu pengalamannya sih. Tapi ada pulang tuh ada rasa takut atau gimana? Ya, karena saya yang lihat di film dan ngerinya dia nempel ke saya nih. Dia nih katanya yang syuting nih kan. Lama-lama udah gak ada yang takut ya. Ya alhamdulillah sih aman-aman aja. Nah ini yang terakhir cerita dari bos nih, bos pemburu hantu. Ini yang saya tanya bukan masalah manajemen, masalah gangguannya ada enggak. Nanti kayaknya dengarnya paling berani Mas Agung gitu, apa paling takut? Nah itu baru ada saksinya. Perasaan paling takut. Saya paling takut saya setiap satu lokasi. Kalau saya mau ke belakang, anggaplah ini satu rumah gitu ya, ada kamar mandinya di belakang, saya ditemenin Pak Ustadz selalu untuk kencing. Minta dikawal. Karena jujur ketika saya datang ke satu lokasi yang ingin dibersihkan, yang paling pertama kali diserang tuh saya selalu. Oh gitu ya. Entah kuduk saya kena, saya langsung pusing, dan selalu ya Nong ya. Iya. Itu dia pengalaman itu. Terus saya bilang sama tim, tolong Pak jagain saya kayaknya berat nih untuk ininya gitu. Jadi selalu orang Ustadz Haji selalu pegang ini saya nih, pegang, gue kencing. itu pengalaman itu tuh bener-bener. Berarti yang diincer bosnya ya. Dan selalu Pak Ustadz selalu apa namanya istilahnya, selalu setiap rumah tuh seperti itu. Itu pengalaman yang paling. Tapi ada efek ke keluarga nggak kira-kira ada yang terganggu? Pernah. Jadi pemburu hantu ini kan melalui beberapa tipe ya, fase ya. Fase pertama dia masih typing 30 menit, terus typing 1 jam. Langsung live 1 jam, terus live 2 jam. Nah, pada saat typing 30 menit itu ada kejadian, kebetulan rumah saya di Cinere. Jadi ada satu rumah
Kelurahan Beji kalau nggak salah, ya ini ya, Kelurahan Beji minta dibersihkan karena ada pegawainya kalau malam dipindahin dari ruangan dia dipindahin di belakang, dipindahin ke depan. Karena berhubung saya pikir saya kan kantornya masih di Cempaka Putih, daripada lu survei, saya deh yang survei karena ini dekat rumah saya nih kebetulan nih. Kalau Beji kan Cinere dekat, dengan gayanya saya survei tuh Pak Ustadz. Saya survei, saya datang, saya tanya-tanyain semuanya. Tapi karena saya merasa hanya survei, ketika pulang udah agak maghrib, saya datang seperti biasa aja masuk. Kalau biasanya kalau saya selesai syuting pemburu hantu kan kayak ambil air wudhu lah di depan lah ya, saya cuci kaki, cuci tangan baru masuk. Ini enggak, karena saya merasa survei kan. Ya, kejadiannya nih, mungkin Pak Ustadz waktu itu belum ikut. Jadi pas ketika sudah dua minggu atau seminggu kemudian kita syuting, ini real story ya, cerita bener-bener terjadi nih. Kami lagi syuting tengah malam, yang boleh waktu itu masih taping, yang boleh aktif tuh handphone saya sendiri karena kebetulan emang saya yang di situ, yang lain mati ya, silent. Bunyi sih handphone, gue bilang gitu. Ini kebetulan Ustadznya lagi mau mediumisasi tuh, udah mediumisasi, lagi ditanya-tanya, handphone saya bunyi. Saya agak minggir ke belakang, saya tarik, Pak, pemburu hantu bubarin. Lihat istri saya, kenapa? Udah bubarin. Jadi di rumah saya, kamar saya tuh, saya punya anak, itu istri saya tuh lihat ke atas, itu semuanya kepala. Di atas ruangan itu, ini kejadian nih, kepala semuanya, kepala begini. Terus bubarin, kenapa kamu, kenapa? Gue bilang, udah panik, gini. Saya bilang, cut tuh, lagi mediumisasi saya cut. Saya cut, udah gue tarik semuanya, semuanya kumpul, saya kumpulin di ruang Beji itu. Saya bilang mungkin kan banyak penonton ya kalau kita syuting. Saya bilang Ustadz itu pemburu hantu bubar hari ini. Kenapa? Lu nggak bisa jagain keluarga gua gitu. Saya cerita tuh, rumah saya begini. Waduh, gimana nih? Mereka tarik tuh. Mereka kalau nggak salah ada siapalah, lupa saya. Mereka penyelarasan hanya ngomong gini, masa gue yang survei ya? Iya. Itu pada ngikut ke rumah. Waduh, gue bilang gitu kan. Terus gimana caranya, Tak? Pokoknya itu caranya supaya rumah saya nggak diganggu lagi. Terus mereka pegangan, jadian tarik lah. Saya telepon istrinya, coba tanya rumah, mana mah udah deman, bilang nggak ada. Itu saya baru akuin bahwa tim pemburu hantu ada. Sebenarnya waktu itu jujur saya sebagai packing, sebagai produser, sebagai sutradara, saya merasa bahwa ini hanya entertainment. Saya punya nilai edukasinya adalah saya membuat rumah supaya bersih tanpa ada gangguan dan tidak ditembak. Itu pemburu hantu. Solusi awalnya yang seperti itu. Menjelang ini asli nih begini. Udah oke rumah. Saya mulai mediumisasi lagi, selesai, udah. Tapi itu pelajaran penting buat pemburu hantu ke belakang, ke depan ya, bahwa setiap selain kita syuting yang dipagari, orang-orang yang terlibat di dalam kegiatan syuting tadi, plus dengan keluarganya. Jadi sejak itu kami tidak hanya diprotek yang sedang syuting, tetapi keluarga kita juga ikut diprotek. Jadi seperti itu. Dan itu kejadian yang true story banget. Mungkin baru 6 bulan lah, 6 bulan pemburu hantu awal mulai sampai setahun kalau nggak salah deh. Mas Alvin yang masih edit, yang BJ itu masih edit kan? Nah, masih edit. Ini editornya masih ada nih. Jadi intinya begitu, 30. Nah maksudnya itu cikal bakal kenapa pemburu hantu selain orang yang terlibat di dalam syuting untuk juga keluarganya itu mungkin pengalaman paling baik. Terima kasih. Luar biasa pengalaman yang Pak Agung ya. Ini menyangkut warga itu kan mungkin ada anak kecil segala saat itu.
Oh ya, mohon maaf Gus, mohon dipimpin Gus. Ini kan tim ada beberapa yang telah meninggalkan kita seperti Ustadz Hariri, Ustadz Qasim dan yang lainnya. Mbak Ria. Mbak Ria. Itu komentator kita. Ya. Dan kita nanti tahlilan setelah datang semua. Ini masih belum ada yang datang ya. Masih ada yang ditunggu. Pak Rustam. Ya minimal ini kita tutup dulu dengan doa itu yang kita minta. Silakan Gus. Nanti aja Untuk Fatihah aja. Baik, teman-teman sekalian, walaupun ini belum genap, teman-teman yang datang, kita sambil lalu kirim Fatihah buat saudara-saudara kita yang dulu pernah bersama di dalam acara pemburu hantu yang telah mendahului kita. Semoga diantaranya adalah almarhum Pak Hariri, Ustadz Qasim, kemudian ada Mas Rustam ya, Mas Rustam, kemudian ya Mbak Dini, kemudian Mbak Ria itu komentator, seingat saya itu, dan semua keluarga besar pemburu hantu yang telah mendahului kita, termasuk mungkin dari antara klien kami yang sudah wafat tapi kami tidak tahu. Semoga Allah terangkan alam kuburnya, Allah muliakan di sisinya, diampuni segala dosanya, dan kita semua yang masih diberikan kesehatan tetap disehatkan dan diberikan barakah ala hadin ya. Wa ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa sallam wa radhiyallahu anhu wa sahabat Rasulullah jami'an. Allahumma minal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat irfa' alhamdulillah wa khususan ila hadirin khususan ila irfa' lahum derajat wa ta'iful hasanat wa takhillahum jannat kafir anhum sayi'at ma aba'i wa ma da'i ya nafsul mutmainnah id'i ila rabbika radiyatan maradiyah wa qul fa'ila bil jannati inna allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa wasi'hum ya Allah waj'al quburahum rawdatan min riyadil jinan ونور قلوبنا بنور هدايتك كما نورت الارض بنور شمسك ابدا ابدا ذا الجلال والاكرام ربنا يا الله آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا اغفر لنا ذنوبنا ووالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. Terus kan biasanya pemburu itu ada pas penutupnya apa itu? Kami datang, kami bersih. Nah itu apa bahasanya itu? Saya yang nulis naskah, saya yang lupa kemarin juga waktu tayangan di ini. Jadi waktu di Demak ingat waktu tayangan di Orang TV itu. Kalau masalah tutup dulu, apa verifikasi itu? Oh itu pantang pulang. Bukan. Ada lupa nih. Siapa nih yang masih ingat nih? Luar biasa nih. Ayo dapat ya? Jeruk satu yang apa? Jadi sama presenter ya? Kami Iya. tentang solusi hilang. Pemburu hantu solusi jitu atas ya. Ulang. Pemburu hantu solusi jitu atas hantu. Kami datang, kami bersihkan. Kami pulang. Saya lupa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puja dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kesempatan kita untuk bersilaturahim ke kediamannya Pak Ustadz sebagai tuan rumah, dan kita bisa berjumpa sama saudara-saudara dan tim dan kru yang di pemburu hantu. Yang saya terkesan dari pemburu hantu adalah misi sosialnya, sehingga ketika kita yang pemburu hantu yang saya rasakan adalah kita sebagai sarana untuk membantu usaha ibadah kita, dan nggak ada pernyataan lain. Adapun masalah materi itu adalah efek dari kita yang kita kerjakan. Kemudian yang saya selalu ingat adalah kebersamaan kita di waktu di
menemukan kita pada hari ini. Untuk kelanjutannya mungkin mudah-mudahan kan menjadi tali silaturahim itu menjadi jalannya rezeki ya. Mudah-mudahan kita bisa sharing-sharing ke sisi yang menghasilkan istilahnya ide atau kreatif yang sehingga mendatangkan jalannya rezeki. Sekali lagi saya pribadi dan saya juga sekarang jalan-jalan sendiri istri saya bawa biar sayanya pulang malam pun misalnya istri tahu kemana gitu, saya perkenalkan juga karena saya lihat-lihatnya dari silaturahim itu bisa kenal Pak Ustaz, bisa kenal Mbak Pipi, Ali gitu. Alhamdulillah ini istri saya fans pembunuh itu. Pokoknya jodoh-jodoh kami kru adalah korban-korban pembunuh hantu. Sekali lagi saya mohon maaf bila ada kekurangan dan kesalahan dari perbuatan atau kata-kata yang tidak berkenan. Saya tutup dengan kata Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya mengasih Apa aja diomongin sama kalau sekali ngomong juga panjang. Gue tadi belum kerekod. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Allah pertemukan kita pada kesempatan kali ini yang setelah sebelumnya berkali-kali tidak terlaksana. Terima kasih Yudin, sahabat saya, dari yang baik-baik sampai yang sangat baik. Yang baik-baik sampai sangat baik. Ketika saya yang bilang baik-baik, biasanya orang akan terbawa lawan kata baik. Ternyata kan Yudin orang baik. Bagi saya orang baik itu adalah orang yang baik-baik saja, dan alhamdulillah Yudin dari dulu sampai hari ini baik-baik saja. Allah mempertemukan kita sudah lama dalam rangkum pekerjaan yang disebut pemburu hantu. Tentu terima kasih kita kepada Tuhan, juga kepada kawan-kawan atas kerjasamanya kan kita sampai tayang bertahun-tahun sampai males, kayak nggak punya kreatif lagi gitu, itu aja mau bergubur-guburin. Tapi ketika melihat hasilnya ya, karena kami dari awal pertengahan sampai akhir, kalau hitungan saya sih 99% ya berhasil dari tugas kita membantu masyarakat. Dan itu yang selalu dikenal oleh Ibu Din, yang sering juga disampaikan ke saya, dan memang itulah. Dan mudah-mudahan kebaikan itu bisa oleh Allah sehingga anak turunan kita nanti juga bisa melanjutkan kebaikan. Dan yang terpenting kita sudah menjadi satu keluarga, semoga tetap bersama dalam kekeluargaan walaupun kita akan jauh-jauh dan memiliki tugas masing-masing, sehingga barangkali ketika di grup itu jarang komen, apalagi sekarang grup itu kan banyak. Saya sendiri bingung, ratusan, kadang satu balas satu masuk gitu kan. Dan terakhir saja, tidak usah panjang lebar, sekali lagi saya atas nama pribadi mengucapkan terima kasih kepada seluruh sahabat-sahabat saya, karena aslinya di pemburu hantu untuk pribadi saya itu adalah awal saya berkarya untuk TV. Jadi saya buat naskah untuk TV itu ya di pemburu hantu. Pertama yang ngajak saya itu memang Mas Ray, kemudian satu grup orang pipa production itu dengan Mas Agung, Mas Tio, Mas Yudi kalau nggak salah. Awal-awalnya itu karena saya ketemu mereka di rumah almarhum Pak Hariri, maka itu kesempatan kali ini saya pakai baju Pak Hariri. Rinto juga Rinto. Oh iya, Rinto belakangan. Oh, sentimen. Rinto belakangan. Rinto belakangan. Setelah di Diten aku baru ketemu Rinto itu. Saya syuting. Oh, saya editing selesai. Dan dunia itu sempit, kapan waktu saya ketemu orang, ternyata orang yang modelnya Mas Dwi itu ilalang. Ya begitulah, yang semoga nanti kita tetap terus bersama dan saling berdoakan, dan ya tidak berhenti hanya sampai di sini. Dan sekali lagi terima kasih karena berkat kerjasama yang baik di pemburu hantu itu, secara pribadi barangkali itu adalah catatan terpenting dalam hidup saya di dalam menulis. Kalau saya awalnya menulis sastra pernah dimuat di sekian majalah, apalagi tulisan perjudikan kan sampai 3 majalah. Tapi untuk di TV baru di pemburu hantu awalnya, sampai akhirnya saya juga dipinang oleh sejumlah orang untuk membantu
produksi yang berkenaan dengan perjudikan, tapi saya komitmen karena orang yang membawa saya pertama itu yang memperkenalkan dunia broadcast itu adalah Mas Agung, Mas Theo dan Mas Ray. Saya tidak bisa keluar dari 3 orang itu. Awal-awal saya pernah digoda, termasuk di TV itu pernah digoda saya di lobi, saya mau dipakai dalam pengertian saya jadi tim mereka gitu. Tapi saya tetap kukuh karena menjaga persaudaraan bagi saya itu sangat penting, dan semoga tetap dalam persaudaraan. Demikian, wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke. Bye. Thank you. Tetap kayaknya masih sama ya dada-dada. Sahabat, terima kasih telah menyimak video ini. Semoga bermanfaat dan semoga berkenan untuk memberikan komentarnya dengan sopan dan bijak. Mohon maaf. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.